kagak buka simfani minan nas, dua buah golongan daripada manusia menyojroh dua buah golongannya jerohlah umat. Yang orangnya hendak peduli katanya. Al ulama wal umara. Artinya antara ulama dan umara ini tidak bisa lepas. Memangnya perlebegat. Bersatu berarti. Nanggronya perlebegat. Tapi hari ini mohon maaf pemerintah kita, di mana sebenarnya peran ulama? Gak ada. Beknya kamu no. Itu kena gundang tete buka puasa bersama. Oh kayaknya Orang ulama. itu nggak bisa nyatanya. Nyot dalam pelaksanaan tatanan kenegaraan, pelaksanaan aturan nanggro di dalam membuat undang-undang, seharusnya di situ terlibat ulama. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba, bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Pada kesempatan kali ini, para ahibba DMDH TV sekalian, kita akan sedikit mengulik tentang sebuah tema yang begitu penting, yakni peran ulama dalam masyarakat dan bangsa. Maka pada kesempatan kali ini, untuk membahas tema tersebut, kita sudah kedatangan seorang tamu yang begitu istimewa. Beliau adalah Abiyah Haji Anwar Usman, pimpinan Dayah Darul Munawarah Kutakrung. Maka untuk mengawali pembahasan kita kali ini, kita sapa dulu Abiyah. Assalamualaikum Abiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abiyah selama ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Abiyah atas kesempatan kehadirannya ke tempat kami kali ini, mungkin di tengah padatnya jadwal waktu Abiyah. Jadi Abiyah dari tim podcast DMDH memang sudah dari beberapa tahun yang lalu ingin untuk mengundang Abiyah di podcast kami. Jadi ini podcast kami ya tahun keempat. Jadi sudah 3 tahun sudah kami jalani di dalam program podcast Ramadan ini Abiyah. Mungkin sesudah ini Abiyah, podcast DMDH TV ini akan continue setiap seminggu 2 kali untuk kami tampilkan. Di mana tujuan utamanya Abiyah mengedukasi masyarakat melalui media. Baik Abiyah, pada kali ini mungkin kita akan membahas sebuah tema, ini peran ulama dalam masyarakat dan bangsa. Maka sebelum kita membahas Abiyah tentang peran ulama ini, menurut Abiyah, definisi dari ulama itu sendiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang alhamdulillah malam ini sudah bisa berkesempatan untuk bisa hadir di DH DH Podcast yang kita banggakan ini. Sekali lagi terima kasih. Menyangkut dengan persoalan definisi ulama, kita sudah memaklumi bersama. Pertama, ulama ini adalah warasatul anbiya. Ulama yang dimaksud di situ adalah ulama yang mewarisi para ilmu-ilmu daripada para nabi yang diwariskan melalui sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, sehingga sudah sampai di akhir zaman. Ya, mereka itulah yang dimaksud dengan ulama yang disebutkan di dalam hadis al ulama warasatul anbiya. Kemudian dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, mereka mengamalkan ilmunya. Tentu di situ ada hal-hal yang lain yang menjadi suatu persyaratan, menjadi sifat keulamaan yang tidak terlepas dan melekat pada seorang ulama, yaitu semakin tingginya ilmu, semakin takwanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa itu ulama? Siapa yang paling takwa kepada Allah? Mereka itu sangat takut di atas malah telanjur dari segala kesalahan-kesalahan. Maka di dalam beberapa kitab tasawuf yang kita pelajari, tidak cukup dengan banyaknya ilmu saja, tapi harus dibarengi dengan amaliyah dan ketakwaan mereka itu dengan ilmu yang telah didapatkan. Sehingga untuk mencapai seseorang manusia menjadi ulama ini sangat susah dan berat, tidak sembarangan. Kalau sekedar dari banyaknya ilmu, mungkin siapa saja pun bisa dengan ketekunan belajar, banyak membaca, tentu banyak ilmu yang didapati. Tapi belum tentu dengan banyaknya ilmu itu sudah serta-merta jadi ulama yang sesuai yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kira-kira demikian. Berarti Abia, dari yang Abia sampaikan, bahwa untuk menjadi ulama ini punya tahapan-tahapan, bukan hanya dengan belajar langsung bisa jadi ulama. Maka untuk menempuh tahapan-tahapan tersebut, Abia, apa saja yang semestinya dilakukan oleh seseorang agar ia bisa benar-benar menjadi seorang ulama? Apakah memada dengan hanya belajar setahun 2 tahun, atau bukan di waktunya yang ditentukan, tapi bagaimana yang beliau tempuh agar beliau benar-benar dianggap menjadi ulama? Kita melihat dari pengalaman ulama masa lalu. Punya tahapan. Yang pertama diawali dengan lamanya belajar. Panjang masa, tulis zaman. Itu menjadi syarat, tidak serta-merta. Terus yang kedua, setelah lamanya belajar, berkhidmat. Berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada guru, sehingga dari guru per guru beliau memberi ujian kadang-kadang, sehingga dari ujian itu tersebut guru-gurunya, para masyayikh kita itu sekalian kadang-kadang mengangkat beliau sebagai khalifah, sebagai mursyid. Dari tahapan-tahapan itulah menjadi seorang ulama yang betul-betul ulama yang warasatul anbiya. Jadi tidak cukup dengan 1 tahun 2 tahun
Tidak cukup dengan sekedar membaca, mungkin banyaknya membaca cepat pikiran yang begitu cemerlang sehingga ya tidak begitu lama sudah menjadi seorang ulama. Ada sebahagian tapi sebahagian kecil. Karena itu semuanya terpulang kepada hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kemanusiaan dituntut kita untuk berusaha dan sudah kebiasaan dan sering terjadi dibutuhkan oleh zaman yang panjang. Baik Abia, dengan keadaan yang seperti ini, di mana banyak orang yang mereka mempelajari ilmu di berbagai tempat, di mana di tempat-tempat tersebut kurikulumnya pun berbeda-beda. Apakah ada kurikulum tertentu Abia ataupun metode tertentu yang dengan mempelajari dan menjalani dari metode tersebut bisa membawanya menjadi seorang ulama, ataupun itu bagaimana Abia? Untuk menjadi seorang ulama dalam metode pembelajaran itu tidak boleh sembarangan. Baik itu di kurikulumnya, begitu pula dalam tahapan pembelajaran. Pertama, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tanyo di daya, you pilih gure. Guru itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat-syaratnya menjadi guru. Terus kemudian yang kedua, kenapa kurikulum itu harus ditentukan? Karena yang kita pelajari, para murid yang belajar itu harus diutamakan. Ilmu yang dia pelajari bersanad. Sanad keilmuan itu yang membuat para si murid itu mendapat tabarruk, mendapat keberkahan. Makanya anjir galak-galak ni yang dah bergaduh nyo kebiasa dia misalkan nyo itu nyo na modern baju dalam pikiran Kan bergaji benar. ya tak balik dia yang mesti yang kata nyo asal kitabnya mungkin ini ada suatu jawaban dalam persoalan kekinian sehingga itu agak mudah mentang terjadikan itu sebagai kitab kurikulum pelajaran khusus. Sah-sah mentang, tapi tidak boleh dijadikan sebuah patokan. Menyelesaikannya sungguh sangat mudah di Google. Kita buka Google aja, nggak bisa, nggak akan bisa menjadi sebuah ilmu yang berkah lewat guru yang tanpa sanad. Ini nggak bisa nih. Nyo menyotaco tarik urawai. Ya, menyotaco jalan yang kau pernah ketempuh oleh ulama-ulama masa lalu, oleh gure-gure yang awal, urutnya tetap ilmu kayak bersana. Dari gure ke gure, dari gure ke gure sehingga truk kepada sahib ilmu, truk kepada sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari yang Abia sampaikan bahwa seorang pelajar mereka harus bertalaki langsung kepada gurunya yang memang guru itu sudah jelas sanad keilmuannya Abia. Dan pelajaran yang mereka pelajari itu memang kurikulum yang bukan asal pilih, tapi memang sebagaimana yang sudah diatur oleh ulama kita yang dahulu. Baik Abia, saya mungkin sedikit tertarik Abia dengan keadaan yang beberapa dekade selama ini, di mana banyak bertaburan dalam tanda kutip dayah-dayah tahfiz. Artinya banyak orang tua sekarang senang anaknya dititipkan di tempat tahfiz, bahkan merasa tidak yakin kalau diantarkan ke dayah atau pesantren. Apakah dengan belajar tahfiz itu Abia bisa menjadi langsung seorang ulama? Karena keadaan yang kita lihat di realita lapangan, dia hanya menguasai hafalan Qur'annya dengan tafsiran dilihat dari terjemahan, tapi ilmu tafsirnya nggak ada, ilmu balaghahnya nggak ada, mantiknya nggak dia pelajari, usulnya juga tidak. Bagaimana ini Abia? Karena sudah berjamur sekali
tempat-tempat yang sedemikian. Ini bukan menyalahkan tempat tersebut Abi, tapi bagaimana yang semestinya ditempuh oleh anak-anak sekarang. Jadi ini menjadi persoalan sekarang. Ya, Abi. Pertama, kita bukan tidak mendukung persoalan hafalan Al-Quran. Betul Abi. Ya, untuk menghafal Al-Quran juga penting. Tapi yang lebih penting memahami isi Al-Quran. Tidak cukup dengan menghafal. Di sini kita sedikit harus memberi Edukasi. pemahaman, edukasi kepada masyarakat yang dengan banyaknya dayah-dayah tahfidz, mungkin untuk 1-2 tahun oke lah. Ya, masih di bawah umur silakan menghafal Al-Quran. Tapi yang paling penting untuk kita terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dituntut kita untuk menuntut ilmu. Ini tidak cukup dengan menghafal Al-Quran. Maka kita kadang-kadang orang gagal paham. Ya, ya. Artinya bangka dayah nyoka hafal Quran nyo yang kabetul. Dayon juga ada bersalah. Ya, betul. Enggak perlu disalahkan. Tapi dia harus memberitahu, memberi pemahaman kepada masyarakat. Yang lebih penting adalah mengkaji isi Al-Quran. Mengkaji isi Al-Quran nyo hanya di dayah-dayah tahfidz. Nyo hanya diperdapatkan di dayah-dayah yang sudah turun-temurun, yang didirikan oleh para ulama-ulama, khususnya di Aceh, yang memang itu ada kurikulum-kurikulum tertentu untuk terus katanya mbak aso Al-Quran. Ya. Tidak cukup dengan membaca terjemahan atau tafsir sekilas dari kandungan isi Al-Quran. Untuk memahami ayat Quran bukan gampang. Ini perlu alat-alat yang lain, alat pendukung. Perlu ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Terus untuk kita bisa memahami fikih yang lebih luas, perlu usul fiqh. Ini harus berlama-lama kita di pondok pesantren salafi yang sudah berjalan berabad-abad, yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita, yang alhamdulillah sampai hari ini masih berkembang di Aceh. Dan ini perlu dilestarikan. Ya. Ini kalau memungkinkan lebih baik porsi persoalan tahfidz seharusnya kita harus kembangkan juga di dayah-dayah salafi yang seperti kita alami hari ini. Berarti kita kombinasikan. Kita kombinasikan. Sudah waktunya. Cuman beda babi hotelnya. Ada kifayah. Itu kadang salah paham dapat babi hotel. Nanti enggak. Tanyo hanya tinggal letah yang lebih penting. Ya. Ya, untuk ukuran generasi orangnya penting tak takrib penting le untuk memahami bagaimana cara beribadah yang betul, bagaimana cara bersuci yang betul, sehingga ngesah tata cara yang dipelajarinya salah ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk menjadi ulama tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran saja. Oh tidak, nggak bisa. Berarti mereka harus menguasai banyak ilmu alat, seperti ilmu nahu, saraf, balaghah dan lain-lainnya. Berarti kalau hanya fokus di tahfidznya saja tanpa mendalami ilmu-ilmu alat supaya bisa memahami isi Al-Quran, ini mungkin bukan kita katakan salah, tapi mungkin agak keliru di dalam pemahaman, ya. Ya, belum itu gelonglah perlain. Enggak usah. Enggak bisa. Berarti harus yang difokus dulu ilmu fardhu'in. Ilmu fardhu'in. Baik, Abi ya. Mungkin masyarakat bukan tidak tahu, namun tidak habis tahu tentang ilmu fardhu'in yang semestinya dipelajari, yang di mana ini betul-betul diajarkan di pondok dayah, di dayah dan di pondok pesantren. Bagaimana mestinya Abia, bagaimana misalnya dari Abia sampaikan kepada masyarakat ilmu fardhu'in ini yang sederhana mereka pahami. Artinya bagaimana menurut Abia bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa yang fardhu'in yang ini, yang itu kifayah.
Ya, kita harus mengedukasi masyarakat. Ya, kita harus mendakwahkan kepada masyarakat yang bahwa yang diwajibkan kepada setiap mukallaf yang balik akil untuk menuntut ilmu, cara berubudiyah, cara melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian ilmu bagaimana memelihara amalan yang telah kita lakukan itu supaya betul-betul menjadi ibadah dan amaliyah kita. Jangan rusak dengan berbagai macam penyakit atau hama wereng yang dijak amalan gedayo. Tentu butuh ilmu pengetahuan. Itu biasa yang tersebut dengan ilmu tasawuf. Menanti dengan ilmu akidah, baik salah pemahaman yang akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sekedar untuk fikih umpama ji. Kalau di pesantren-pesantren atau di daerah-daerah yang kebiasa gitu ya mungkin ya paling tidak dia sudah khatam I'anatul Talibin. Kalau betul-betul dipelajari, insya Allah mudah-mudahan itu sudah selesai fardu innya. Ya untuk tasawuf umpamanya, mereka sudah belajar paling tidak ilmu akhlaknya, bagaimana berakhlak dengan Allah, bagaimana berakhlak dengan makhluk, makhluknya nadwa, makhluk hidup, makhluk mati, bagaimana cara berakhlak dengan makhluk yang sesama makhluk, makhluk yang berakal, dengan binatang. Anjir cita poh-poh binatang menanaju. Biasa saya dapoh. Anjir berakhlak dengan lingkungan. Kayak yang kena BBO kata aku lele anak akhlak. Makanya misi kerasulan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahkan akhlak yang paling penting diutamakan dan disebutkan dalam hadis-hadis. Karena memang menyo akhlak nyo kabere, nyo lain selesai. Akhlak dengan Allah bagi bahan. Hak kita yang dengan Rab. Hak makhluk dengan Allah. Akhlak dengan sesama makhluk. Akhlak dengan gure. Akhlak dengan uruci. Makhluknya naya makai. Dengan binatang kibanda akhlak. Nalom ngelingkungan. Lingkungan yang kibanda jarak yang berakhlak. Di dalam pesantren ini lengkap. Tapi menyo di luar pesantren kolom perahana lengkap, luar nampung. Tapi dalam pesantren. Menyo teman jangan dilihat ada satu dua yang mungkin. Itu kan berangkap pementang ada padi yang getat nak siang so. Karena apapun yang kita lakukan, kita cuman bisa memberi. Apakah itu semacam nasihat atau semacam ilmu pengetahuan, tapi yang untuk mendapat hidayah yang benar-benar mendapat taufik itu terpulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyo haik dapat patih huru. Yang nabag tayo kesempatan nujuk oleh Allah untuk bisa menyampaikan. Sampaikan risalah kerasulan. Kalau kita sampaikan untuk dia mengikuti apa yang telah kita sampaikan, itu hak mereka. Kenapa? Karena itu hak Allah. Kesesuaian kejo kan mendumur merdeka ibu malam. Ya. Tayo hak pegah. Patih nyan kan urusan tayo. Menan ke kira-kira. Berarti ya untuk tuntas farduin, bele atalit fardu kifayah, tapi tanya wajib dapat tuntas ilai farduin. Di mana farduinnya itu fikih, tauhid dan tasawuf. Di mana ilmu-ilmunya memang lebih fokus diajarkan di daerah-daerah salafi. Agar Abia mungkin yang dari Abia sampaikan bahwa tahapan-tahapan untuk jin ulama yang pertama pilih gure tempat tabut, kurikulum jih bubere, alehnya lam bebersanan, alehnya benak amal. Baru jid ke sirah ulama. Berarti tidak instan Abia. Enggak bisa dalam secepat kilat kaji ke ulama. Alehnya Abia mesti sirah urang kalau getempuh dapannya. Nya ka pegah lekoreron kaji dua. Wate kaguonya mungkin di kampung ka dianggap gaknya sebagai orang alim, orang yang kena ilmu, kaji ke ulama.
apakah peran ganyan sebagai ulama yang kagua dalam masyarakat Abia? Dan sejauh mana peran beliau sebagai orang alim tersebut di dalam masyarakat, bahkan sebagai di dalam bangsa? Ya, sebenarnya ulamanya kan punya tingkatan. Ya. Ya. Masyarakat mungkin katanya kagak anggap orang alim. Ya. Kajut, alhamdulillah. Tak makan mentang bejek alim. Nah, Mbak. Ya. Karena persoalan alimnya nyoba Allah mendung. Di samping usaha pribadi tanya. Ya. Karena punya definisi alim so yang temakut ke Allah, so yang berat temakut ke Allah, yang kian, yang alim. Teman paling tidak, dak pihanjit ke ulama seperti yang ulama-ulama masa lampau. Dak pihanjit kurang alim yang alim billah, alim bi ahkamillah, alim bi amrillah. Ya, paling tidak kita sudah mengikuti jejak-jejak orang alim. Kagi dile gure giwau kampung. Ya, peran kita yang wadetro kampung. Ya, pertama mengajak masyarakat mendakwahkan risalah kerasulan. Karena ya, ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan terus menerus sampai katruk bak ketanya ulai bak truk bak ketanya ronyo kepada ulama-ulama yang nak bawa ronyo. Ya, kita hari ini adalah sebagai generasi penerus tongkat estafet dalam menjalankan syariat Allah. Tentu risalah kerasulan hari ini tak akui atau tidak, ini tanggung jawab pada generasi kita hari ini. Jut hanjut gitu yang ulama boh datung hana datung nyopi ngengkon risalah kerasulan. Karena di generasi kita hari ini yang harus kita jaga, yang harus kita teruskan, yang harus kita lestarikan, dan semoga ini bisa bersambung ke generasi berikutnya. Ya. Tanpa peran para ulama, tokoh masyarakat yang sudah dianggap ulama, kita hari ini yang sudah dianggap ulama oleh masyarakat, tanya hana taco bebannya akan bagaimanakah nasib agama di masa yang akan datang. Bagaimanakah nasib agama 10-20 tahun yang akan datang? Nah, tentu jawabannya bagaimana kita hari ini. Maka penting ya, kepada rakan-rakan semua, tunggu-tunggu yang hari ini masih di lembaga pendidikan, yang insya Allah 3-4 tahun yang akan datang, pasti mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Tugas mereka, tugas kita semua adalah mendakwahkan risalah kerasulan. Semua hana cara lain. Wabil ilmi hayatul Islam. Menyokan dengan semua hana akan udip tinggal Islamnya. Hana sebuah janji Allah dan janji Rasulullah. Agama itu akan kekal di kampung halaman kita. Yang ada hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Di saat kita hari ini tidak menjaga dengan benar keberadaan agama, agama akan angkat kaki di kampung halaman kita. Sejarah telah membuktikan. Maka perlu sangat peran kita dalam masyarakat untuk melestarikan kembali, menjaga warisan para ulama leluhur kita sebagai generasi penerus dalam menjalankan dakwah risalah kerasulan. Ya, baik Abia. Artinya tungku-tungku yang sudah pulang ke kampung, ustadz-ustadz yang sudah diizinkan kembali ke kampung halamannya, mereka semestinya mengambil peran menyampaikan amanah kerasulan, amanah keilmuan. Tidak boleh ketika mereka sudah punya ilmu, tapi mereka mengacuhkan amanah tersebut, Abia. Ya, baik Abia. Mungkin kita juga jeda dulu sebentar, Abia. Kita akan menyambung kembali sesudah pariwara berikut ini. Kepada para ahibah di MDH TV, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di DMDH TV. Lagi di jalan,
tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah tak ragukan li. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Luk Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Par aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Par dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda. Dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati, kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, yuk wujudkan niat umrah bersama kami di Al Huda Travel. Mau umrah nyaman dan tenang, solusinya bersama kami di Al Huda Travel. Insya Allah pelayanannya amanah, tenang, dan profesional. Tenang saja Pak, insya Allah kami akan menyediakan maskapai penerbangan yang terbaik demi kenyamanan jamaah umrah kita nantinya. Dan untuk penginapan, kami menyediakan hotel yang dekat dengan Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi. Gimana pengalamannya berangkat dengan Al Huda? Alhamdulillah, kami sudah 2 kali berangkat dengan Al Huda. Alhamdulillah, kedua-duanya memuaskan. Dari segi pelayanannya, alhamdulillah sangat ramah dan cepat prosesnya. Dan dari segi tempat tinggal, alhamdulillah kami dekat dengan masjid dan hotelnya sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh
datang ke daerah Darul Huda Pulau Gading atau hubungi nomor ini. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulau? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulau. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Telah hadir di kedai Perumane Kecamatan Muara Batu, toko Emas Zahra, sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan informasi yang jelas dan terbuka. Berangkat dari pengalaman investasi dan kepercayaan, kami menyediakan perhiasan emas murni, emas London, dan paun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk perhiasan maupun simpanan nilai. Melalui kanal resmi toko, masyarakat juga dapat mengikuti edukasi serta informasi harga emas yang transparan, sehingga keputusan untuk membeli tidak hanya berdasarkan tren, tetapi juga pemahaman. Toko Emas Zahra, peluang untuk membeli emas dengan lebih tenang, terinformasi, dan sesuai kebutuhan Anda. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Alhamdulillah kita masih bersama Abia. Nah, jadi Abia, tadi kita sudah membahas tentang peran ulama, peran tengku ketika sudah pulang dari menuntut ilmu. Mereka mestinya mengambil peran untuk menyampaikan amanah keilmuan. Jadi sekarang Abia kita melihat dengan era digital yang begitu gencar di kalangan masyarakat, di pihak para gen milenial, gen Z, bahkan dikatakan sekarang dengan gen alpha, mereka semua sudah terkontaminasi dengan pengaruh AI, dengan TikTok, IG, YouTube. Mungkin di mana orang-orang yang sebelum tahun 2000 mereka mungkin tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat sekarang Abia sudah sangat gencar dengan AI tersebut. Mereka bisa mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pemikirannya, yang timbul di dalam masyarakat dengan hanya menanyakan kepada AI. Ini bagaimana Abia kita menyikapi hal tersebut? Sebenarnya menyangkut dengan teknologi itu sebuah kemajuan. Dan itu arus yang tidak bisa dihambat. Yang dana pegah yang kibanjara berjalan atau nggak akan mungkin. Tetap akan jalan. Tetap. Cuman bagaimana kita bisa mengelola. Ada hal yang positif dengan teknologi. Tapi kalau salah dalam pengelolaan juga menjadi persoalan. Menjadi tantangan juga bagi generasi kita hari ini dengan majunya teknologi kadang-kadang yang membuat mereka tidak sukses lagi, baik itu dalam hal menuntut ilmu, dalam bekerja, dipengaruhi oleh persoalan-persoalan kekinian yang tersangkut dengan persoalan dengan TikTok, Facebook, yang abih wate, abih wate di pesantren, yang menjadi tantangan kadang-kadang. Ya, seandainya di gure-gurenya atau para santri yang sudah ya ke kelas aliyah lah,
yakin ge buka kitab, dit ge buka TikTok ya. Berdoa ke kitab. Berdoa malim. Malim tu. 24 jam katanya. Kadang-kadang. Ubud persen yang wate untuk betul-betul gagalan kita. Sementara takalan ulama-ulama awal yang siang dan malam mereka belajar yang kekalian kitab dengan gure-gure, petunjuk gure, mursyid, sehingga merumpah ilmu dan berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini akibat dari banyaknya TikTok dan hal-hal yang kadang-kadang membuat para santri peserta didik tidak lagi melihat, membaca dengan tulus, membaca dengan serius dan kitab-kitab yang telah lama ditinggalkan oleh para ulama yang sudah bertahun-tahun kita pelajari. Mereka cukup dengan membuka hanya sebuah handphone, mendapat ilmu dari Syekh Google yang sumbernya kadang-kadang belum bisa dipastikan benar. Ini yang jadi masalah. Karena belum tentu apa yang ada di Google itu benar, belum. Sanad keilmuan tidak jelas. Ya sekedar untuk melihat perbandingan mungkin. Ya tidak positif, enggak masalah. Tapi tak habis umur tebak kala natayan, nyo menjadi hal yang sangat kurgo bagi kita nyo dan bagi masyarakat. Itu hal yang menjadi tantangan bagi generasi hari ini. Dan ini ya pandai-pandai kita dalam mengelola teknologi yang sehingga bisa dimanfaatkan dengan benar. Berarti ya menggunakan media AI, TikTok dan lain sebagainya untuk sarana mendapatkan ilmu. Kalau di situ kita fokus, jangan ya. Cuman sebagai perbandingan tidak mengapa. Yang penting itu bukan jadi acuan utama kita. Baik Abia. Berarti kalau kita jadikan mereka sebagai guru utama, ini akan bermasalah pada keilmuan kita Abia. Bermasalah karena man la syaiqala fawa syaitanun. Hana gure syaitan je gure. Hasian hanjut. Ilmu agama, ilmu Allah hanjut hana gure. Beda dengan ilmu lain. Nabi Muhammad dan berguru. Tak bisa. Hanjut langsung ada pegang wahyu dari handphone. Tak bisa itu. Mana yang pegang mana Abia? Pun aja udah ya. Tak buka Google mentang kena temu jawaban atau yang pe-pe lego dia jaman se. Nyan kiban datang kapi sampai tak pergereh baca kan ya ilmu. Lagi tak pegang buno. Ya, karena tanyo berpegang kepada sanad keilmuan. Dari mana sumbernya? Referensi untuk sekedar tak baca kaji. Nyotanyo yang kata bertrip hidayah. Maka di senan kepegang dia pilih gure. Kembali kepada pertanyaan Buno, pilih gure. Hidayah kagak tahu gure, betul. Pengaturan yang na di dayahnya, yang ada yang nggak tahu gure. Kita sebelum berangkat ke pesantren, sebelum berangkat mengambil keputusan untuk belajar, kita sudah ada niat. Ini di mana saya harus menempuh pelajaran. Pilih tahu gure yang betul-betul dengan ilmu yang mumpuni. Terus yang kedua keberkahan yang beliau miliki. Yang ketiga bunalom gukalon truk ba umu gukalon. Ya, sanad ilmu yang daripada jelas tidak sanad ilmu. Karena yang penting akan bersambung. Ya, punya sanad jihana jelas nyo hinoku yang menjadi persoalan di kemudian hari. Hana doa gure. Bahaya bagi kita yang kaum pesantren. Sekalipun masyarakat modern noroyo kurang memperhatikan hal-hal yang lainnya. Tapi pada prinsip itu penting. Harus diperhatikan. Rasulullah punya guru dan bersanad. Maka ilmu yang kebetulan kita punya guru-guru wajib. Anjir tahu juga dia kalau kita
Ya. Memang orangnya ya karena nanggro kama juga agak beda ijazahnya kertas gitu. Padahal yang hakikat rekannya ijazah. Kertas. Bukan di kertas itu. Izin guru, ya, izin ilmu, ya, untuk kadang-kadang tamalkan untuk diri kita ya, dan diizinkan untuk ilmunya kita kembangkan, tak ijazah lom kepada orang lain. Ini yang mahal. Hamada orang perempuan. Nah, ini tidak semua orang. Nah, makanya ada ulama pun yang na ilmu yang jid gejuk, dumpat je gejuk. Berangkap aja gejuk. Tapi na ilmu yang harus mupapat. Yang berangkau. Anjir itu berangkau ni. Pihak keluri le. Nyopo kaji tajuk ko hana. Betul le tajuk tutong ni. Haidun. Hai sabar. Cengeng le. Kan biasa dia tak tahu. Cengeng dia sungguh hai le. Ya, padahal phone kan ke buah le kure nyobut he. Karena sumbut nyob he. Sabar. Je sumbut. Benda pegat daya, silakan. Tapi benda but pegat daya, but udip daya, lagi urung yup ate tapi lau je. Habis lah pengah, azab ibadah. Ia mataru, apui goh lau nantehu. Tapi hinan mangat punya urung karena ijazah ilmu. Nah tarikan na ijazah penutuh gure kapuno. Tak sidro kasumbu kele gure. Nikmat. Hana cengeng. Ya, jadi butuh proses. Enggak serta-merta. Rasulullah mentang terima wahyu lam gua Hira. Oleh kagak terima lam gua Hira, disebarkan wahyunya Sidodro, Khadijah pun. Lam Sidodronya nepegah lam dakwahnya sir. Kok sir? Padahal Rasulullah itu seorang rasul. Sir pegah ju. Hai patih, tak pegah lomba Jibril. Hai patih, tak pegah Allah, hai patih. Lanjut. Sir le. Dek nak trip. Leton. Butuh waktu. Le sir baru jihad. Jihad dengan pi. Kau langsung pegah bah ibadat. Pegah bah akidah. Puyakin le. Pegah le bah urung-urung. Hai. Kena oleh Allah kagak perintahkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang perintah Allah. Jadi mantapkan akidah mereka dulu. Berapa lama Rasulullah memantapkan akidah bak masanya? 10 tahun. Tamah dakwah sir letun, leblatun. Leblatun Nabi gemantapkan akidah umat. Ya. Setelah 13 tahun Rasulullah diperintahkan hijrah. Selama di Madinah 10 tahun. Selama 10 tahun itulah baru Rasulullah anjurkan kepada umat tentang ubudiyah. Wajib semayang kaum Madinah, wajib zakat kaum Madinah, wajib puasa ahli hijrah, wajib haji. Jadi seluruh persoalan ubudiyah setelah mantap akidahnya. Jadi menanjit yang tahu kampung pegah-pegah le daya. Yang daya. Puyakin le urung aja le keno. Trip deku. Ipat tarikat yang kana itu. Bersabar. Sabar berayo. 10 tahun leblah tol Rasul ni pegah-pegah bah Allah, bah akidah, bah iman. 10 tahun kemudian baru bicara tentang ubudiyah. Jadi jumlah Babandung 23 tahun. Artinya apa? Begitu lama proses Nabi dalam mengajarkan umat. Saya baru 2 tahun duduk cengeng. Anak saya belum. Gak bisa. Mesir kalau yang perlu dipertanyakan keabsahan. Nyepat berkon. Jadi yang butuh waktu. Jadi Nabi sampai 20 letun. Le 20 letun. Kan selesai mandu. Ya sudah selesai tugas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah nupuwa kembali Nabi untuk wabah Allah wafudlah selesai setelah 23 tahun dalam gebar salah kerasulan. Jadi kita yang orang menanjit kira-kira yang kalau truk 20 letun pibe yang tahu kalau nak urung pada tahun kan sumber aku hai baru 5 tahun sabar lah boleh tang nawate. Jadi mana nanti na tuang urang hana sakai lero kau urang yang tidak wajib. Alhamdulillah na urang. Pulang nene mi kampung generasi
tengah buat Quran, ya mulia adat, ya yang tugas kita. Itu juga bagian dari peran kita tunggu peran ulama dalam masyarakat. Ya, jadi abia orang Syi'i Gampong ataupun talabah-talabah yang ingin menuntut ilmu kedaya, santri-santri yang ingin mencari tempat mereka belajar, mereka semestinya memilih tempat-tempat yang jelas sanadnya abia. Juga mereka mesti memilih guru-guru yang memang sudah diijazahkan keilmuannya oleh guru-gurunya. Begitu Abia. Iya. Baik Abia. Lalu Abia dengan keadaan seperti ini, di mana internetnya kan mudah untuk didapatkan keilmuan. Jadi ulamanya di mana mestinya posisikan diri dan gak ambil peran. Karena menyokan memang tempat-tempat yang masyhur dan karaya mesti tungku-tungku ban gua. Nya lagi habis apa kau memang sitan orang yang pernah main. Bahkan orang item ya kena lebih ke item merno ba internet. Maka sebagai ganyan orang yang kau gampung na ilmu yang je petren dipat gecok peran kan, pat tepatkan posisi ganyan otego. Ya. Maka ji kedanyo yang kana nebri ilmu betul ya Allah. Yang pertama kedanyo harus berakhlak dengan akhlakul karimah. Dengan sesama, bena ego sektoral, dengan masyarakat, ya, dengan para pihak. Semua bisa berkawan, bisa berteman. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat dibutuhkan dan dituntut hinan bacut doa gure. Gure selalu berdoa dia tuh yang kagak perintahkan ketayo untuk melaksanakan amanah dalam menyampaikan Rasulullah. Yang kedua, kita juga harus menjemput bola hari ini. Tidak boleh duduk menunggu. Ya, sudah saatnya. Kalau untuk hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan masa-masa yang lalu. Kalau dulu al-ilmu ya'ti, tapi sekarang al-ilmu yu'ta. Ya, kata aku. Sampaikan risalah. Yakinkan umat, yakinkan masyarakat. Begini loh yang betul. Nyoba loh cara yang harus kita jalankan hari ini. Jadi kalau berbicara 4 posisi ulama orangnya, ulama harus dumpat benar orangnya. Ya, kiban dibutuh oleh masyarakat. Yang penting warna dan nilai keulamaan itu yang harus dijaga baik sampai rusak. Ya, dan pegah. Yang ulamanya peran goknya ubud orangnya memang betul. Pada sisi tak ada kalah. Moya memang di dalam pemerintahan memang ulama cik orang berseju. Kantu kan? Jimoto. Apa peran ulama? Dah kenyan. Padahal kagak buka simfani minan nas, 2 golongan daripada manusia menyojroh 2 golongannya jerohlah umat. Yang orangnya hendak peduli katanya. Al ulama wal umara. Artinya antara ulama dan umara ini tidak bisa lepas. Memangnya perlu begat. Bersatu berarti. Nah, gronya perlu belakang. Tapi hari ini mohon maaf pemerintah kita, di mana sebenarnya peran ulama? Enggak ada. Bene apa kamu no? Itu kena gundang tete buka puasa bersama. Oh kayaknya ulama. Itu enggak bisa. Nyatanya. Nyot dalam pelaksanaan tatanan kenegaraan. Pelaksanaan aturan nanggro. Di dalam membuat undang-undang, seharusnya di situ terlibat ulama. Jadi ulama negara hari ini, umara hari ini, yang eksekutif, yudikatif, legislatif. Cuma 3. Posisi ulama di mana? Maka saya berani mengatakan peran ulama dalam halnya nyokuru. Hanya Pak Cid. Ya, Pak Presiju, Pak mau doa, bukakan doa baru, ulama, wate pemilu. Ya, baru pemilu, yang katru, nyom hana ulama aji hana ti, si ona tak. Teman pun nama hana gedepu. Ya, sayang ke umat, sayang ke masyarakat, ya ikutlah dicampuri bacut, UBB mampu. Karena hana peran yang sesungguhnya, ya
karena lagi kita pegah jemput bola kita menglah UBBJ. Yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Kiwamid dunia biar bati Asia. Kiwamud dunia biar bati Asia. God nanggronya dengan perkara. Pun tak juga beilmil ulama. Kan dalam arti ulama dia bukan itu. Tapi pucit ulama lil ifta yang memberi fatwa ulama wal umara litamfiz, yang melaksanakan keputusan ulama itu pemerintah eksekutif. Jadi antara ulama dengan pemerintah ini saling keterkaitan. Hanakan God nanggro menyohana put perkara bi ilmil ulama bi adilil umara bisa khawatil agniya bidoa il fuqara. Put nabi gak kebuka itu. Mantai mentong ya nama manajemen draw di tayo. Ini yang keliru. Kenapa enggak kita kembalikan kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuman karena nagro ka maju tapi kebiki itu dia tak ada hana tadi, hana mungkin maju ya silakan, enggak apa-apa. Tapi itu manajemen yang telah diwariskan oleh Rasulullah, menan cara yang betul. Lagi ada begah bunuh. Yo akhlak urang hana le, hana poda begat. Jadi sumber itu Nabi innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kenan sumber ji. Jadi baik tabo. Makanya tanya hidayahnya bah lagi nadroi. Tetap terjaga. Tetap harus terjaga. Ini menarik ya. Jadi ketika Abia sampaikan bahwa sebetulnya Jino peran ulamanya sudah kecil. Bahkan dalam tanda kutip ulamanya hanya diundang untuk pesiju dan lainnya. Bahkan ulama uronyo kasuah kejemput bola di mana padahal di awal-awal kan lagian seperti caranya. Maka untuk kedepannya Abia ke generasi-generasi uke, pesan dari Abia ke orang-orang uke, cara supaya ulama dengan umara ini bersatu bagaimana Abia? Punah cara banyak cara sebenarnya. Karena belum nanggro Aceh itu nanggro khusus. Otonomi. Jadi janganlah peran ulama hanya sebatas dalam hal kegiatan-kegiatan seremonial. Acara-acara khusus hanya ulama diperuntukkan untuk membaca doa. Kita jangan melihat ada lembaga MPU segala macam. Ini yang kita lihat sekarang perannya sampai di mana? Kan sekedar kehadiran untuk mengisi kekosongan. Tapi maunya hadirnya ulama bisa mewarnai. Contoh lagi umpama tanya Bandungnya di Aceh diberlakukan bank syariah. Bank syariah seharusnya diwate membahas lembaga keuangan syariah. Inan harus terlibat betul-betul ulama sehingga arah syariat secara menyeluruh baik itu di sisi ekonomi dan segala macam betul tepat sasaran. Jadi hanya simpang siur. Itu dari luar rel mazhab yang muktabarah. Yang akan terjadi hana dilibatkan. Hana kurang keterlibatan kalau dari unsur ulama yang memang perlu dipertanyakan kembali. Tapi apa boleh buat? Itu lagi karena memang sudah terjadi. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi waktu kalagian di mana budget ke lemah hati kamanan. Pertama dengan sistem pemerintahan yang lagi juga tidak boleh serta merta diposisikan ulama itu di mana. Jadi untuk taruh bahatannya hanya cara lain menyokong dengan kekuatan politik. Kita harus masuk di wilayah politik karena yang bisa merubah
nanggro kono hayo ngom politik. Ngom politik. Enggak akan bisa mio ngom politik. Nah, jadi tamang lam politik sebahagian yang para tokoh-tokoh dayah, tokoh-tokoh agama, yang ulama-ulama dayah sebahagian, ya jadi keterlibatan mereka di dalam politik yang mudah-mudahan bisa berubah dan bisa mewarnai di atas kebijakan pemerintah selama ini. Berarti ya ulamanya memang mesti gelibatkan dalam politik ya kan, menansi guru-guru yang memang kagua gampung mesti kan getamong dalam politik, tapi dikatakan politik itu kotor, politik itu jahat dan lain-lain sebagainya, kata-kata yang memang masyhur dalam politik. Sebetulnya gimana sikap tanya Nabi? Sebenarnya bukan politik yang kotor, orangnya yang kotor. Politik yang kotor. Berarti pemain tergantung pakai bancara tamu politik. Ya, maka harus le urung-urung ahli agama supaya ngade warna agama. Di saat rame urung agama di warna agama di dalam politik, di dalam lembaga politiknya, baru politik yang god. Ya bahkan kuto dalam. Karena urung dalam apa itu. Ya, oknum yang kena di dalam, urung-urung bermasalah tu. Makanya terkontaminasi dengan kotornya politik. Dan untuk hari ini sudah saatnya sebahagian, jangan harus semuanya, sebahagian daripada kader-kader pesantren, kader-kader daya, untuk melibatkan diri dalam politik untuk memperbaiki politik ke depan, memperbaiki sistem pemerintahan. Tanpa dukungan politik tidak akan bisa kita mampu merubah keberadaan tatanan yang sudah berlaku hari ini. Dan peran ulama di sini penting. Tapi menyotanyo hana tacok bahagia, tanyo hana datamang. Jadi siapa lagi terus menerus nanggro akan tetap lagi. Padahal jamun nanggronya bau ulama. Nanggronya bau ulama jamun. Kenapa hebat Iskandar Muda? Siak walai sampai makanya hebat. Siak walanya kan ulama sufi, urung pejak tarikat loh. Syekh Abdul Rauf Asinggili hebatat. Jadi lu rasa penting untuk ronyo kepada generasi daya. Tapi Bandung yang sembuh sampai dengan sembuh. Tinggalnya Nabi. Yang tengah di daya, yang tengah sembuh. Tapi sebahagian yang cerdas, yang mampu dan bakat dalam politik. Lumpiki daya raya orang harus gejo urung. Kirim urung masuk dalam politik. Karena dalam politiknya pianji menang itu yang pimuno biasa pijit politiknya karena kita hana sebuah kurikulum yang khusus ilmu politik yang naik daya pucit atau yang tarumpuk sambil jalan yang hana tabun mode yang bak tabiki hana bubu sehingga terbawa watetru lam alam politik yang model berlaku di Nanggro dayo yang pumpun le agak muah bacut ya menyo salah hinan ke terpleset itamang lam kelompok kotor jit. Ini yang bahaya. Makanya berangkat bubur al ilmu qabla syuru'i. Sebelum mengenal harus paham harus mengerti harus dalami sehingga kita betul-betul memahami baru kita masuk ke wilayah politik. Jangan sampai kita diterkam oleh politik. Jadi Abia Miuta simpulkan dari Bunoka bahwa siraurung yang pertama harus menuntut ilmu fardhu ain nilai beglah tempat-tempat yang memang jelas bukan silsilah keilmuan ketika ilmu kana baganya kagi izin le guren tu silahkan gua semua dan juga benar gelibatkan roh yang memang mampu untuk berpolitik karena menyohana gelibatkan roh maka yang duduk di dalamnya kan orang agama. Ketika kita mau dalam politik perbaiki bacut sistem tapi biar yang begah perbaiki le sistem man semrawut hak lagi benda mencacut punya menana biar mencacut betul
Tapi UB mampu harus kita perbaiki. Itu juga bahagian dari fardu kifayah. Tugas kita. Di situ dituntut butuh peran para ulama. Dan lu rasa nyobi raya dayah Palu Gede. Dan nyo kaguariskan li almarhum Allah yarham Abu. Abu orang politik. Lihat hat politik Abu. Ya, lo ingat. Ya, cuma Abu halo. Tapi Abu nak bagi orang. Nyodron layak dalam politik, duduk dalam politik. Nyodron tembut. Nah yang lihat tamang politik kalau menang hangbi. U-turn. Kan tamang politik. Dia tak boleh calon DPR. Calon ke DPR. Kajut ke DPR. Nyodron hanjir duk bak kursi DPR. Kiban politik Abu. Ayo. Jadi kepucit. Abu minta kursi. Tapi kayaknya hajidu. Karena mendapat kursi memang agaknya. Beliau itu berpengaruh. Beliau itu masyarakat galak. Sehingga ngegeknya tamang mendapat kursi. Setelah mendapat kursi, Abu memerintahkan beliau tidak boleh duduk di kursi itu. Harus mundur. Jadi, naurul lain yang kami siapkan. Nah ini hebatnya. Palu Gading nyok teruji dengan politik. Masya Allah. Jadi jangan disia-siakan. Ini perlu dilestarikan. Dan di situ banyak makna yang perlu kita kutip. Halo Tat. Ya, lu nya bisa membuktikan jangan pegahnya. Ya kan kura-kura. Ya betul. Kejadian. Dan masih ada orang. Ya kan? Ya pasti duku-duku paham ini. Pasti. Ini contoh lu pegah. Begitu juga ada beberapa pondok besar yang lain yang hal yang sama. Mereka diperintahkan. Terus setelah terpilih disuruh mundur. Pertama, politik itu hebat. Yang kedua, inilah yang sebuah ujian berat yang kita kadang-kadang tidak bisa memahami dengan sungguh apa itu sebenarnya tujuan seorang guru, seorang mursyid, legiyu tengok kagiyu atre dan pu tengok ikhlas apa Tuhan. Rupanya nyo tujuan ada sesuatu yang lebih hebat yang tengok belum dapat pahami dengan sesungguhnya. Larian. Jadi baik berangkau, baik mereka kagedam kadang dia bengeh saja. Ini belum tentu. Gerong. Ya, berarti tanya sebagai orang yang ilmu, yang mengajarkan ilmu juga harus wajib malah, tapi juga jangan tertinggal seperti itu berpolitik. Betul. Karena memang dengan politik agama pun kita jaga, hai ganggu lego biar. Tanpa terasanya biar karap sijem pembahasan katanya mungkin si putra Abia dari mesti disampaikan. Putra pesan-pesan dari Abia ke kalangan daya, ke kalangan masyarakat Aceh secara khususnya atau ke kalangan masyarakat Indonesia sebagai penutup. Jadi pertama kita tetap harus solid ya, para generasi daya yang hari ini banyak tantangan, banyak serangan, baik yang menyangkut dengan serangan akidah, yang aliran-aliran yang sesat dan sesat tanpa aliran yang memang harus diawasi bersama. Yang kedua dengan semangat yang tinggi, jangan putus asa, tergoda dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kepada para generasi daya, nyo agama di masa uke bagdayo. Bagaimana nasib agama di masa yang akan datang? Jawabanlah bagaimana kita hari ini. Kita harapkan dari daerah-daerah inilah, dari pondok-pondok inilah akan lahir kader-kader penerus yang tampil ke depan, mampu memberi jawaban Islam terhadap kemajuan zaman. Kita harus melestarikan apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita. Namun dengan tidak mengurangi prinsip dasar kita tafaquhu fiddin. Kadang-kadang yang perlu ditambah sebagai pelengkap, penunjang untuk generasi di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya rasa ini perlu juga diakomodir.
banyak hal yang hari ini dayah-dayah Salafi, dayah-dayah Gedayung Ronyo, dayah-dayah besar di Aceh hari ini yang masih utuh, masih berlaku kurikulum seperti yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang itu sudah diberkahi, sudah mendapat sebuah ujian, sudah bisa melahirkan banyak ulama yang hari ini mereka tersebar di mana-mana dan sebahagian daripada mereka sudah sukses pada masanya. Ini tidak terlepas dari kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan oleh lembaga-lembaga daya yang telah diwariskan oleh ulama para pendahulu. Ini memang perlu dilestarikan. Namun karena situasi dan tuntutan zaman, ada hal yang perlu ditambah mungkin. Saya pikir ini perlu untuk diakomodir, perlu untuk dijalankan dengan prinsip kita tidak mengurangi prinsip dasar tafakuhu fiddin. Ini penting. Yang ketiga, saya mengharap kepada para seluruh dewan guru yang ada di pesantren, khususnya di Palu Gading, yang bersatu, yang hilangkan ego sektoral, yang sesama alumni, yang harus saling menjaga baik dalam hal pendidikan, dalam hal ukhuwah, segala macam. Sehingga dimanapun kita yang tinggal, pat mentang kita yang tadu, yang tanyonyo dayah, tanyonyo saboh urungsi, saboh generasi, saboh mak kita yang, saboh rahim tatubir, yaitu dari lembaga dayah yang sudah turun-temurun teruji tempat dilahirkannya para ulama-ulama. Tanyo sebagai kader-kader dan aneng-aneng dayah yang insya Allah akan menjadi ulama li zamanina wali zamanihim wali zamanikum, insya Allah nyo dituntut kita untuk bersatu untuk kekuatan dalam menjalankan syariat, menjalankan akidah umat, menjaga risalah kerasulan, yang mudah-mudahan dengan kesatuan dan persatuan kita yang menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi kepada sebuah komunitas yang besar yang mampu menghargai jasa-jasa para pendahulu yang dalam mengembankan amanah yang telah dititipkan kepada kita semua. Mungkin yang mentang dari ulun tuan, terima kasih kepada rakan-rakan Bemandum, gure-gure Bemandum yang kehadir di studionya malam yang berbahagia. Kan Abia, terima kasih banyak Abia ada kehadiran Abia malamnya, ada wate Abia. Mungkin boleh sedikit bukan komentar dari Abia terhadap program kamunya. Alhamdulillah, saya juga ini merasa sebuah kebahagiaan dan kegembiraan. Alhamdulillahnya. Hanalom na pernah lurumpa pada daerah ilo. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang terbayang puno pota leho pakaja. Ya, lu pikir dengan santri, duduk ngurunyo kadang. Jadi hana terbayang yang lagi nyo begitu hebat dan nyo sebuah kemajuan. Ya, lagi yang kalau sampaikan puno, di samping kita mempertahankan kurikulum yang telah diterapkan, ini juga bahagian dari penambahan yang menjadi alat penunjang pembelajaran, terutama bagi santri dan bagi masyarakat luas. Dan ini untuk hari ini sudah sangat penting media yang seperti ini, dan ini perlu dijaga dan dikembangkan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak Abia. Semoga bisa bersilaturahmi kembali di lain waktu, di lain kesempatan, namun dalam tujuan yang sama Abia, yaitu memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat. Para ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, kita sebagai masyarakat mestinya menuntut ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf pada guru-guru yang sudah jelas sanad keilmuannya. Jangan asal berguru. Dan bagi kita yang sudah punya ilmu pengetahuan, sudah punya peran di dalam masyarakat, jangan kita anggap politik itu jahat. Mari kita masuk dalam politik dengan kadar yang memang kita mampu. Semoga Islam akan terus berjaya, agama akan terus terjaga,
sehingga generasi-generasi kita akan tetap bisa merasakan Islam ini. Demikian dari kami, saya Tengku Shibran Malasi, mohon undur diri dari hadapan para pecinta Ahibbat MDH TV sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.